outputnya secara tidak langsung menjadi ASN atau PNS. Untuk yang lulusan Polbangtan tuh insya Allah dibiayai 35 juta kayak gitu sih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Fasya Al-Bogori. Kali ini saya tidak menggunakan seragam karena sekarang stay at home aja kan. Saya di sini menggunakan kaos OPTK tahun 2019 kayak gitu. OPTK itu apa sih? Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan. Oke, kali ini di sini saya akan jawab nih Q&A yang telah saya buka dari beberapa hari ke belakang tentang perihal Polbangtan kayak gitu ya. Oke, langsung aja. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, oke? Karena subscribe kalian sangat bener masuk ke dalam hati saya. Iya, enggak lah, enggak. Maksudnya kalian tuh dalam bentuk dukungan kalian, yakni kalian harus wajib subscribe ya guys, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Oke, langsung aja. Ini ada pertanyaan dari Dwiki Firmansyah. Kak, buat video tes kesemaptaannya dong. Oke, nanti kita insya Allah kita akan buatkan video tes kesemaptaannya. Tunggu aja ya, stay tune. Makanya jangan lupa untuk subscribe guys. Terus lagi dari Rizkika Amrah. Rizkika, Kak, aku tuh mau daftar Polbangtan, boleh daftar kedinasan lainnya gak? Oke, jadi kayak gini. Kalau untuk pendaftaran Polbangtan itu kita bisa juga daftar yang ikatan dinas nih. Soalnya kenapa? Karena kita beda portal. Kan kalau untuk yang ikatan dinas itu kan menggunakan SCCAN kalau nggak salah ya, kayak di pendaftaran BKN gitulah. Nanti kita tes ke dinas, yang tes ikatan dinas beda lagi portalnya sama yang tes Polbangtan. Jadi bagi kalian yang telah daftar di ikatan dinas, yang ingin daftar di Polbangtan bisa, karena beda portal dan itu bisa kok. Banyak juga angkatan saya seperti itu. Oke, kita lanjut. Dari Sabrina Ayu. Dibuka kapan pendaftaran Polbangtan? Wah, kayaknya ini nggak stay tune nih. Jadi kalau untuk Polbangtan, khususnya Polbangtan tuh sudah dibuka sejak sekarang bulan apa sih? Maret. Kemarin tuh Maret tuh udah ada informasinya. Dan seluruh Polbangtan sudah buka. Dan untuk jalur umum sudah buka dari tanggal 1 April hingga nanti tanggal 30 kayak gitu. Untuk jalur umum bagi kalian yang SMA, IPA, SMK Teknik, SMK PP atau MA juga nih. Ya bagi kalian yang punya MA, SMA IPA, SMA sama MA IPA, SMK PP dan juga SMK Teknik kayak gitu. Itu tuh dibuka untuk jalur umum. Sudah, yuk jangan lupa untuk daftar nih secepatnya nih, karena sudah animonya sangat tinggi banget dan bahkan pendaftarnya tuh luar biasa banget nih. Makanya jangan sampai kalian ketinggalan kayak gitu. Ada lagi nih dari Hani Priyandini. Kak, buka konten Q&A dong. Oke, nanti insya Allah ini sebagai awalan Q&A, nanti kita akan buka lagi Q&A selanjutnya kayak gitu. Oke, Hani. Oke, selanjutnya kita dari Bilkis Siva. Bilkis Siva menanyakan, Kak, buat mata minus bagaimana? Oke, untuk mata minus di Polbangtan bisa, tapi asalkan tidak buta warna dan bahkan bisa mengikuti kegiatan. Intinya kalau untuk Polbangtan tuh kita nggak seribet kayak ikatan dinas lain ya. Kita bisa yang minus itu bisa daftar dan bahkan bisa lolos juga gitu, asalkan kalian tidak buta warna kayak gitu. Ada lagi dari Alvina Hanif, kalau nggak salah dari Alvina Hanif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk ijazah sekolah bagaimana Kak? Karena soalnya sekarang sedang pandemi corona Kak, bagaimana? Oke, jadi kayak gini, untuk ijazah itu kan andaikan kalau tidak ada, kita bisa menggunakan surat keterangan dari sekolahnya yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Andaikan kalau ijazah aslinya belum ada, kita bisa menggunakan ijazah sementara kayak gitu. Andaikan kalau tidak ada juga nih, kita bisa
minta tolong aja ke pihak sekolah kalian untuk dibuatkan surat keterangan bahwasanya kalian sudah mengikuti tes akhir atau tes ujian akhir sekolah kalian kayak gitu. Ada lagi nih, lanjut kita ke Nurul Ifa. Nurul Ifa menanyakan tahun lalu pendaftarannya berapa orang, terus yang diterima kira-kira berapa orang. Oke. Jadi tahun lalu itu kita pendaftarannya tuh terpusat di Pusdiktan, di Pusat Pendidikan Pertanian. Jadi datanya tuh terhimpun di data pusat. Nah, jadi seluruh Polbangtan di Indonesia daftar dalam satu portal tersebut kayak gitu. Kemarin tuh pendaftarannya tuh sampai mencapai 16.000 pendaftar dari seluruh Indonesia, luar biasa banget kan. Dan yang diterima khususnya di Polbangtan Bogor, saya kurang tahu ya spesifiknya berapa jumlah yang diterima di setiap Polbangtannya, tapi Polbangtan Bogor kemarin menerima 245. Kalau nggak salah 245 kayak gitu. Oke, lanjut aja. Dari Muhammad Hafiz, cek kesehatannya di mana kak? Terus cek darahnya diambil mananya? Oke. Jadi untuk tes kesehatan ini kalian akan lakukan ketika kalian sudah lulus di tahap berkas dan sudah lolos di tahap CAT. Setelah CAT, wawancara. Setelah wawancara dan CAT itu nanti kita akan ada surat keputusan dari Kepala Pusat BPSDMP. Setelah itu kita nanti akan diterangkan bahwasannya siapa aja yang lolos untuk tes kesehatan kayak gitu. Yang kemarin tes kesehatan itu kita lakukan khususnya di Polbangtan Bogor itu di kampusnya masing-masing. Jadi kalau untuk kampus Polbangtan itu kita di kampus 1 cek kesehatannya kayak gitu. Jadi untuk cek kesehatan di kampus utama di setiap Polbangtan biasanya. Tapi itu nanti tunggu aja keputusan selanjutnya sih bagaimana. Pokoknya stay tune aja ya informasinya. Mantap. Oke, lanjut aja ke Irza FBF. Bismillah, mempersiapkan semua dan diterima Polbangtan pada tahun ini. Amin katanya. Terima kasih banyak kak atas ilmunya. Oke, alhamdulillah. Jadi alhamdulillahnya tuh kita tuh semoga bermanfaat ya konten ini dan bahkan membantu kalian untuk mewujudkan impian kalian dan cita-cita kalian. Dan jangan lupa makanya untuk share video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini sebagai bentuk dukungan kalian. Sehingga kedepannya kalian bisa tahu bagaimana tentang Polbangtan, tentang kedinasan lainnya kayak gitu sih. Alhamdulillah Irza, semoga Irza lolos tahun ini dan menjadi bagian abdi negara pembangun pertanian Indonesia. Amin. Lanjut, kita ke Arteguh Alexandra. Semoga hamba bisa lolos ya Allah, amin. Ini Arteguh juga berharap bahwasanya dia lolos. Jadi amin Teguh, semoga kamu lolos dan terus semangat. Jangan lupa untuk berdoa dan persiapkan juga mental karena jujur aja ya, pendaftarannya tuh sangat luar biasa dan bahkan seleksinya cukup ketat lah ya. Karena setiap dari wilayah seluruh Indonesia mendaftar di Polbangtan dan bahkan bersaing dengan kuat tenaganya gitu, sehingga bagaimanapun hasilnya dan bahkan keputusannya terima dengan sebaik-baiknya karena itu yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa kayak gitu. Asik, jadi berkata-kata kita. Terus lanjut ke Anissa Triwahyuni. Kak, lulusan Polbangtan seperti apa? Oke, jadi untuk lulusan Polbangtan kita itu ada 3 nih yang menjadi pilihan kita ya. Yang pertama, jadi kan kalau kita lulus kita bisa jadi ASN. Kita tes juga, tes CPNS terlebih dahulu. Tes CPNS, ya, andaikan kalau kalian mau jadi ASN. Yang kedua, menjadi pegawai industri atau kerja di suatu perusahaan. Nanti kita udah ada MOU-nya kayak gitu. Dan yang ketiga kita yakni menjadi wirausaha muda pertanian. Jadi wirausaha muda pertanian ini nanti akan dimodali oleh Kementerian Pertanian untuk kita membuka wirausaha muda pertanian gitu. Nanti insya Allah kemarin tuh untuk yang lulusan Polbangtan tuh insya Allah dibiayai 35 juta kayak gitu sih. Terus selanjutnya dari Yayu Sri Mulyani, insya Allah
Siap tempur kak tahun ini. Makasih kak. Oke Yayu. Ya sama-sama Yayu. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa untuk share video ini. Gitu. Terus semangat Pak Yayu. Selanjutnya dari Dendi Deva. Insya Allah siap Polbangtan tahun ini tempur. Asik. Oke siap. Ditunggu buktinya. Asik. Kayak gitu sih. Langsung lanjut ke Ria Agustina. Kak, kalau tingginya kurang lolos atau tidak? Nih, oke. Jadi kayak gini. Kita ambil faktanya aja ya. Jadi kemarin tuh kita juga ada yang notabene dia kurang tingginya, tapi karena dia prestasinya banyak dan bahkan pengetahuannya luar biasa dan menjadi orang pilihan lah ya gitu. Jadi dan bahkan memiliki nilai terbesar dari yang memenuhi syarat nih. Tapi ya kalau bisa sih tingginya memenuhi syarat, tapi itu nggak semua orang bisa lolos yang kurang tingginya kayak gitu. Tapi intinya kalau kalian yang kurang tingginya bisa juga berusaha dari sekarang untuk terus olahraga dan terus latih fisiknya. Setelah itu daftar lah ya, coba dulu aja daftar. Andai kan kalau kalian lolos nih berkasnya, ya hadapi gitu. Mungkin itu yang terbaik dari Allah dan itu rezeki kalian kayak gitu. Selanjutnya nih, luar biasa banget. Dari Restu Aji. Kak, apakah yang daftar jalur undangan juga sama mengikuti tes? Oke, untuk Restu nih. Jadi untuk yang kalian yang SMKPP, yang jalur undangan, SMK Pertanian, yang jalur undangan kalian mengikuti tes. Tesnya tuh apa? Tes, kalau nggak salah, tes wawancara dan tes kesehatan. Nanti sebentar ya. Oke, saya cek terlebih dahulu guys. Oke, jadi kalau yang jalur undangan itu kalian nanti akan mengikuti tes juga, tapi tes kesehatan yang pastinya kayak gitu. Tunggu aja informasinya selanjutnya dan stay tune. Oh iya, jangan lupa nih, ada akun terbaru Polbangtan, info Polbangtan. Jadi nanti kalian bisa untuk follow akun info Polbangtan Bogor. Search ya, oke gitu. Selanjutnya dari Pajar R. Assalamualaikum. Untuk tes matanya berlaku sama semua Polbangtan atau cuma Polbangtan Bogor aja? Oke, waalaikumsalam. Jadi Pajar, kalau untuk tes kesemaptaan tes fisik ini seluruh Polbangtan akan melaksanakan tes fisiknya ini. Jadi persiapkan diri kamu dan bahkan latihan dari sekarang kayak gitu. Oke. Selanjutnya dari O aja ya, menanyakan katanya, kegiatannya apa aja? Oke. Untuk Q&A tentang kegiatannya nantilah kita skip dulu ya. Nanti kita akan ada sesi khusus tentang kegiatan selama perkuliahan seperti apa. Tunggu O aja. Lanjut ke Wahyu Yudi. Wahyu Yudi menanyakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak mau tanya, Polbangtan apakah sekolah ikatan dinas? Oke. Saya di sini akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi ada dua tipikal kedinasan di Indonesia. Ada yang ikatan dinas, ada yang kedinasan. Kalau yang ikatan dinas, outputnya secara tidak langsung menjadi ASN atau PNS. Tapi kalau untuk yang kedinasan, dia tergantung dengan instansinya. Ada yang langsung diserap di perusahaan, ada yang langsung disalurkan di industri, dan ada yang dibiayai untuk melakukan membuka wirausaha. Khususnya di Polbangtan, nanti kita akan diberikan link atau MOU dengan para perusahaan atau pihak industri besar di Indonesia, bahkan di luar negeri. Nanti kita sesuai dengan kompetensi diri kita, dan nanti di tingkat akhir tuh kita akan ada tes. Kita akan gimana nih cocoknya kayak gitu, dan bahkan insya Allah kalau kalian bagus dan kompeten, kalian insya Allah akan disalurkan kayak gitu. Dan intinya untuk yang Polbangtan itu kedinasan, bukan ikatan dinas. Oke? Selanjutnya dari Dwi Siva. Bedanya CAT sama tes tulis itu gimana? Terus tes kesemaptaannya apa aja? Oke. Jadi beda ya, antara tes CAT dan tes tulis itu berbeda. Kalau untuk CAT itu tes yang berbasis komputer. Jadi kita kayak UN lah, UN
UN kan dulu tuh kita tuh tes tulis ya, maksudnya kita menggunakan lembaran, tapi sekarang kita menggunakan komputer kayak gitu. Jadi nanti kita bedanya CAT sama tes tulis kayak gitu. Kalau CAT kita nanti akan datang ke instansi, ke lembaga BKN, nanti kita akan tes ke sana Badan Kepegawaian Negara, kita akan disajikan beberapa soal langsung di dalam komputer. Sedangkan kalau untuk tes tulis itu sudah tidak dilakukan lagi di Polbangtan. Terakhir itu tahun 2018 angkatan saya. Dulu angkatan saya terakhir menggunakan tes tulis untuk seleksinya kayak gitu. Dan tes kesemaptaannya apa aja? Oke, kesemaptaannya itu lari, push up, sit up, pull up, terus chinning kalau nggak salah. Nanti kalian buka aja ya. Nanti insya Allah saya akan berikan link pedoman umum kalian, pedoman umum nanti bisa kalian akses, oke? Gitu. Segitu sih kalau untuk yang tes kesemaptaannya. Lanjut nih, dari Muhammad Iqbal. Berkas apa aja Kak yang harus disiapkan apabila mengikuti jalur undangan anak petani berprestasi? Oke, jadi untuk yang bagi kalian yang daftar lewat jalur anak petani berprestasi, intinya pertama, kalian harus ada surat rekomendasi atau surat keterangan jelas bahwasanya ayah kalian atau orang tua kalian petani yang berprestasi di bidangnya, seperti mungkin sudah memiliki prestasi lah, intinya prestasi ya, yang sudah nanti ditandatangani oleh pihak dinas terkait, dan itu nanti dilampirkan kayak gitu. Dan selain itu kalian nanti mengisi juga berkas-berkas sama seperti jalur yang lainnya, seperti form pendaftaran, seperti daftar diri, terus nanti tes kesehatan, form kesehatan, form mengikuti selama pendidikan, kayak gitulah. Nanti ada pedoman umumnya kayak gitu. Dan yang paling penting sih bapak kalian atau orang tua kalian tuh benar-benar memiliki prestasi, dan bahkan dinas terkait pun sudah ada surat dari Polbangtan kayak gitu, sehingga memudahkan kalian untuk masuk dan bahkan bisa lolos gitu ketika kalian punya bukti jelas bahwa kalian bapaknya berprestasi kayak gitu. Terus yang petani ya kayak gitu. Oke. Hai guys, jangan lupa untuk jaga kesehatan, jangan lupa untuk terus semangat, dan jangan lupa untuk olahraga. Jangan sampai menjadi suatu halangan dan bahkan alasan untuk kalian tidak melakukan suatu kegiatan ketika kalian di rumah saja. Karena ini harus kita hadapi dengan semangat dan ambil hikmahnya kayak gitu sih. Stay at home aja ya, karena itu sebagai dukungan kalian untuk menekan adanya penyebaran virus COVID-19 ini. Pokoknya stay at home dan jangan lupa untuk terus produktif dan terus berkarya untuk bangsa Indonesia. Iya, kayak gitu.